Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhermi Indrahayu dengan NPM 2340402020. Selamat datang di video pembelajaran melaporkan hasil penelitian dan hasil kegiatan. Terdapat 6 pokok bahasan yang akan kita bahas dalam materi kali ini. Yang pertama, definisi laporan hasil penelitian dan laporan hasil kegiatan. Yang kedua, model teks laporan penelitian. Yang ketiga, model teks laporan kegiatan. Yang keempat, hubungan genre pada teks laporan penelitian. Yang kelima, hubungan genre pada teks laporan kegiatan. Yang terakhir adalah ciri akademik, manfaat, dan pihak yang diberi teks laporan. Baik, masuk ke dalam definisi. Laporan hasil penelitian adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas. Suatu penelitian dianggap selesai apabila telah diakhiri dengan suatu laporan penelitian yang siap didokumentasikan atau diolah lebih lanjut menjadi naskah ilmiah untuk diinformasikan ke masyarakat luas. Contohnya melalui majalah ilmiah. Contoh laporan hasil penelitian adalah laporan penelitian untuk instansi, laporan penelitian untuk jurnal akademik, laporan penelitian untuk media populer, laporan penelitian formal, dan laporan penelitian non-formal. Lalu, laporan hasil kegiatan adalah sejumlah informasi yang berisi bukti pertanggungjawaban dari sebuah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Pembuatan laporan kegiatan biasanya dilakukan ketika ada sebuah acara atau kegiatan telah selesai dilaksanakan. Contoh laporan kegiatan adalah laporan kegiatan OSIS, laporan kegiatan PKL, laporan kegiatan pramuka, dan laporan perjalanan. Kami telah menyajikan contoh model teks laporan penelitian. Pada umumnya, model teks laporan penelitian itu terdiri dari abstrak, dan pada bab 1 terdapat pendahuluan, di bab 2 terdapat landasan teori dan tinjauan pustaka, pada bab ketiga itu berisi metode penelitian, pada bab 4 itu berisi hasil penelitian dan pembahasan, lalu di bab kelima itu penutup yang biasanya berisi kesimpulan dan saran, dan diakhiri dengan daftar pustaka. Lalu terdapat model teks laporan kegiatan yang biasanya terdiri dari ringkasan, bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang kegiatan, objek kegiatan dan strategi pelaksanaannya, dan juga tujuan kegiatan. Lalu pada bab 2 itu berisi deskripsi kegiatan, mulai dari nama kegiatan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, hingga pelaksanaan kegiatan. Lalu di bab ketiga itu berisi pelaksanaan kegiatan. Di bab keempat itu berisi penutup yang biasanya berupa simpulan dan juga saran. Lalu pada bagian terakhir itu akan dilampirkan yang namanya daftar pustaka. Masuk kepada hubungan genre pada tahapan teks laporan penelitian. Yang pertama ada abstrak. Abstrak adalah genre mikro yang berisi ringkasan seluruh penelitian yang dilaporkan. Abstrak berfungsi secara sosial untuk menjelaskan keseluruhan isi penelitian yang meliputi 1. Masalah yang diteliti, 2. Metodologi penelitian, 3. Temuan yang dihasilkan dan pembahasan, 4. Simpulan, implikasi, dan atau saran. Lalu yang kedua ada pendahuluan. Tahapan yang berfungsi untuk menyatakan latar belakang penelitian yang telah dilaksanakan, permasalahan yang diteliti, tujuan dari penelitian tersebut, manfaat penelitian, pentingnya masalah itu diteliti, dan pendekatan atau metode atau teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Genre mikro yang digunakan untuk mengungkapkan tahapan pendahuluan yaitu eksposisi dan atau meliputi deskripsi. Lalu yang ketiga ada landasan teori dan tinjauan pustaka. Tahapan landasan teori dan tinjauan pustaka berisi dua hal. Yang pertama adalah landasan teori yang berfungsi untuk menyampaikan ulasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Dan yang kedua adalah tinjauan pustaka yang berfungsi untuk menyatakan perbandingan antara penelitian yang dilaporkan itu dan penelitian-penelitian sebelumnya. Yang keempat ada metodologi penelitian, berisi sajian tentang pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang diterapkan pada penelitian yang dilaporkan, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Lalu yang kelima, hasil penelitian dan pembahasan. Fungsi tahapan hasil penelitian dan pembahasan ini yang pertama direalisasikan dengan genre, deskripsi, dan laporan untuk menggambarkan hasil atau temuan penelitian yang dipaparkan berdasarkan tema, pernyataan penelitian, atau klasifikasi data, atau metode pengambilan data. Selanjutnya, fungsi yang kedua direalisasikan dengan genre diskusi, meliputi eksplanasi, untuk membahas dan menjelaskan hasil atau temuan yang diperoleh. Lalu yang keenam, itu ada penutup. Tahapan ini biasanya mengandung dua unsur, yaitu simpulan dan saran. Pada dasarnya, simpulan merupakan ringkasan dari temuan penelitian. Saran berisi masukan tentang tindakan yang seharusnya dilakukan, baik secara teoritis maupun praktis. Lalu yang ketujuh, itu ada daftar pustaka dan lampiran.
Lampiran adalah materi pendukung laporan penelitian yang diletakkan di bagian belakang, di luar bab-bab inti teks laporan. Materi yang dapat dimasukkan ke dalam lampiran adalah materi-materi yang relevan dengan penelitian, seperti 1. Transkrip data penelitian, yang kedua, panduan wawancara kepada informan, yang ketiga, dokumen yang dijadikan bahan analisis atau rujukan, yang keempat, surat-surat pendukung seperti surat izin untuk melakukan penelitian di lokasi penelitian, surat keputusan menteri, dan sejenisnya. Yang kelima, bisa berupa gambar atau foto. Selanjutnya, laporan penelitian yang lengkap mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, halaman judul. Yang kedua, halaman pengesahan pembimbing untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Yang ketiga, kata pengantar atau halaman deklarasi pernyataan bahwa isi penelitian itu orisinal. Yang keempat, daftar isi. Yang kelima, daftar tabel dan daftar gambar. Yang keenam, abstrak. Yang ketujuh, bab 1 pendahuluan. Yang kedelapan, bab 2 landasan teori dan tinjauan pustaka. Yang kesembilan, bab 3 metodologi penelitian. Ke-10, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Ke-11, bab 5 berisi penutup, biasanya simpulan, saran, dan implikasi. Ke-12 ada daftar pustaka, dan yang terakhir ada lampiran. Selanjutnya, hubungan genre pada tahapan teks laporan kegiatan. Yang pertama ada ringkasan, mengandung unsur-unsur seperti tujuan kegiatan, deskripsi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan juga saran. Yang kedua, pendahuluan. Genre yang digunakan adalah biasanya deskripsi dan atau meliputi eksposisi. Kemudian ada deskripsi kegiatan. Genre mikro yang biasanya digunakan adalah berupa genre deskripsi. Lalu selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan. Genre mikro yang digunakan adalah deskripsi dan atau meliputi rekon dan prosedur. Selanjutnya ada penutup, berisi pernyataan simpulan bahwa kegiatan yang dimaksud telah dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat. Lalu ada daftar pustaka dan lampiran, merupakan materi pendukung yang diletakkan di bagian belakang di luar bab-bab inti teks laporan kegiatan. Selanjutnya, materi yang dapat dimasukkan ke dalam lampiran pada laporan kegiatan antara lain yang pertama, dokumen yang dijadikan bahan rujukan penulisan laporan kegiatan, yang kedua, surat-surat pendukung seperti surat izin untuk melakukan kegiatan di lokasi, yang ketiga, rincian penggunaan dana, yang keempat, gambar atau foto. Masuk kepada ciri akademik teks laporan. Baik laporan penelitian maupun laporan kegiatan dapat dianggap bagus apabila memiliki ciri-ciri akademik yang pertama ringkas dan padat, yang kedua lengkap, yang ketiga logis, yang keempat sistematis, dan yang kelima lugas. Lalu menganalisis manfaat teks laporan. Laporan penelitian dan laporan kegiatan mengemban fungsi penting, yaitu fungsi informatif, fungsi pertanggungjawaban, fungsi pengawasan, dan fungsi pengambilan keputusan. Lalu, menganalisis pihak yang diberi teks laporan. Apabila laporan yang dibuat itu berupa laporan penelitian, laporan itu akan diserahkan paling tidak kepada dosen pembimbing dan kepada program studi, petugas administrasi untuk keperluan pengarsipan, atau ke perpustakaan untuk bahan bacaan. Dengan demikian, laporan yang kita buat harus betul-betul bagus secara akademik supaya pembimbing bisa menyetujuinya. Apabila laporan yang dibuat adalah laporan kegiatan dan ditunjukkan kepada sponsor sebagai penyandang dana, tentu saja laporan itu harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh sponsor tersebut. Pada konteks ini, hal penting yang menjadi pertimbangan adalah bagaimana laporan itu dibuat agar memenuhi harapan pembimbing dan juga sponsor, sehingga laporan yang dibuat dapat diterima dengan baik. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.